Mengejutkan, Marcelino Ferdinand curhat ke FIFA. Ungkap masalah berat yang dihadapi pemain Asia jika bermain di Eropa. Ini yang bikin ia tak tahan lagi. Marcelino Ferdinand, talenta muda Indonesia yang kini berkarier di Eropa, akhirnya membuka suara tentang kesulitan yang dia hadapi. Dalam curhatannya ke FIFA, ia mengungkapkan masalah besar yang dialami pemain Asia jika di Eropa, sesuatu yang mungkin belum diketahui banyak orang. Apa yang membuat Marcelino merasa tertekan? Kenapa ia merasa harus berbicara langsung ke FIFA? Temukan jawaban lengkapnya dalam video ini. Patrick Kluivert terlihat di stadion. Kejadian tak terduga saat Persita melawan Persik bikin Denny Lanza tercengang. Pada laga seru Persita melawan Persik, ada sosok yang sangat dinantikan para penggemar sepak bola. Ya, Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia, hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Denny Lanza, pelatih Persik, mengalami kejadian yang tak terduga. Supporter yang biasanya hanya datang dengan mobil atau berjalan kaki kali ini tampil dengan cara yang sangat berbeda. Mereka datang dengan motor, tapi bukan sendirian, mereka bahkan bertiga dalam satu motor. Bagaimana reaksi Denny Lanza terhadap kejadian ini? Temukan cerita lengkapnya di video ini. Kocaknya Calvin Verdonk di sesi foto Timnas Indonesia, bibir sampai biru karena kedinginan. Momen kocak mewarnai sesi foto jersey Timnas Indonesia ketika Calvin Verdonk mengalami kedinginan yang cukup parah. Bibirnya sampai membiru karena suhu yang menusuk tulang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik momen tersebut? Apakah para pemain lainnya merasa kasihan atau malah tertawa melihatnya? Simak cerita lucunya hanya di video ini. Nova Arianto bangga, 3 pemain binaan promosi ke Timnas Indonesia U20. Ini cerita di balik keberhasilan mereka, keberhasilan 3 pemain asuhan Nova Arianto promosi ke Timnas Indonesia U20 menjadi momen yang sangat membanggakan. Nova yang dikenal sebagai pelatih yang selalu memberikan perhatian khusus pada pengembangan pemain muda, kini bisa tersenyum bangga melihat anak buahnya melangkah lebih jauh. Namun apa saja yang membuat ketiga pemain ini berhasil menarik perhatian pelatih Timnas U20? Apa yang membedakan mereka dari pemain lain? Simak cerita lengkapnya dan dengarkan perasaan Nova Arianto mengenai pencapaian luar biasa ini. Patrick Kluivert temukan duet baru yang mematikan di lini depan Timnas Indonesia. Simak aksi kompak mereka di latihan Inggris. Kabar menggembirakan datang dari Timnas Indonesia saat Patrick Kluivert sukses menciptakan duet baru yang sangat mematikan di lini depan. Selama latihan di Inggris, kedua pemain ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, seolah tak ada jarak di antara mereka. Apakah duet ini bisa menjadi kunci sukses Timnas di kompetisi internasional mendatang? Temukan kisah di balik latihan tersebut dan ketahui siapa duo yang dimaksud. Kadek Arel bongkar rahasia chemistry Timnas Indonesia U20 yang makin kuat jelang Piala Asia 2025. Timnas Indonesia U20 semakin siap menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025 berkat solidnya chemistry antar pemain yang semakin terjalin. Kadek Arel, salah satu pilar Timnas, mengungkapkan bagaimana ikatan antara pemain kini semakin kuat, bukan hanya karena taktik, tapi juga kerjasama yang semakin matang. Bagaimana rahasia di balik kekompakan ini? Apa saja yang sudah dilakukan untuk membangun chemistry yang luar biasa ini? Temukan jawabannya dalam video ini.
Media Vietnam meragukan skuad Indra Syafri Timnas Indonesia U20 diprediksi sulit bersaing di Piala Asia 2025. Menjelang Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Indra Syafri mendapat sorotan tajam dari media Vietnam. Mereka meragukan kekuatan skuad pilihan Indra Syafri dan memprediksi bahwa Indonesia akan kesulitan untuk bersaing di ajang tersebut. Apa alasan media Vietnam meragukan peluang Timnas Indonesia? Apakah prediksi ini benar adanya? Simak ulasan lengkapnya dan temukan apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengejutkan, Marcelino Ferdinand curhat ke FIFA. Ungkap masalah berat yang dihadapi pemain Asia jika bermain di Eropa. Ini yang bikin ia tak tahan lagi. Marcelino Ferdinand, talenta muda Indonesia yang kini berkarier di Eropa, akhirnya membuka suara tentang kesulitan yang dia hadapi. Dalam curhatannya ke FIFA, ia mengungkapkan masalah besar yang dialami pemain Asia jika di Eropa, sesuatu yang mungkin belum diketahui banyak orang. Apa yang membuat Marcelino merasa tertekan? Kenapa ia merasa harus berbicara langsung ke FIFA? Temukan jawaban lengkapnya dalam video ini. Marcelino Ferdinand, bintang muda Timnas Indonesia, akhirnya mencurahkan isi hatinya kepada FIFA mengenai tantangan besar yang dihadapinya selama berkarier di Eropa. Sejak awal 2023, Marcelino sudah membela dua klub, yakni KMSK De Inze di Belgia dan Oxford United di Inggris. Namun, perjalanan di benua biru ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dalam wawancara eksklusif dengan situs resmi FIFA, Marcelino mengungkapkan bahwa tekanan yang ia alami di Eropa sangat besar, terutama di liga dengan intensitas tinggi seperti EFL Championship. Saya harus bekerja keras setiap hari untuk membangun diri dan tubuh saya. Di Eropa, para pemain seperti binatang buas, terutama di liga seperti Championship, ungkap Marcelino Ferdinand. Sejak bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024, Marcelino harus beradaptasi dengan persaingan ketat di Inggris. Gaya bermain yang lebih cepat dan fisik menjadi tantangan utama baginya. Meski demikian, pemain berusia 20 tahun ini tetap bersemangat untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri. Saya telah benar-benar meningkatkan taktik bermain dan penguasaan bola saya, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Marcelino menyadari betul perbedaan kualitas antara sepak bola Indonesia dan Eropa. Jika ingin sukses di level tertinggi, para pemain harus memiliki mental baja dan kemauan belajar yang tinggi. Sebagai salah satu talenta terbaik Indonesia, Marcelino juga memberikan pesan penting bagi generasi muda yang bercita-cita bermain di luar negeri. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuktikan diri di liga domestik sebelum mencoba peruntungan di Eropa atau liga lain di Asia. Jika saya boleh memberi satu saran untuk pemain muda di Indonesia, kalian harus membuktikan diri di Liga Indonesia terlebih dahulu. Kemudian, jika kalian ingin melangkah lebih jauh ke Eropa atau liga lain di Asia, kalian harus siap, tegas Marcelino Ferdinand. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hidup sebagai pesepak bola profesional di luar negeri tidaklah mudah. Tantangan mental menjadi ujian terbesar bagi mereka yang ingin sukses di kancah internasional. Kalian mungkin sendirian di luar negeri, mungkin stres, jadi kalian harus siap menghadapi segalanya. Kalian harus mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik, jelasnya. Kejujuran Marcelino dalam mengungkapkan kesulitannya di Eropa menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia.
Curahan hatinya kepada FIFA ini menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju puncak kesuksesan tidak hanya membutuhkan keterampilan di lapangan, tetapi juga mental yang kuat dan kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan. Meski menghadapi rintangan berat, Marcelino Ferdinand tetap optimis dan bertekad untuk terus berkembang. Kisahnya membuktikan bahwa talenta saja tidak cukup untuk bersaing di level tertinggi, tapi kerja keras, disiplin, dan ketahanan mental adalah kunci utama menuju kesuksesan. Patrick Kluivert terlihat di stadion. Kejadian tak terduga saat Persita melawan Persik bikin Denny Lanza tercengang. Pada laga seru Persita melawan Persik, ada sosok yang sangat dinantikan para penggemar sepak bola. Ya, Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia, hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Denny Lanza, pelatih Persik, mengalami kejadian yang tak terduga. Supporter yang biasanya hanya datang dengan mobil atau berjalan kaki kali ini tampil dengan cara yang sangat berbeda. Mereka datang dengan motor, tapi bukan sendirian, mereka bahkan bertiga dalam satu motor. Bagaimana reaksi Denny Lanza terhadap kejadian ini? Temukan cerita lengkapnya di video ini. Patrick Kluivert terpantau duduk di bangku VIP Indomilk Arena bersama asisten pelatih Timnas Indonesia. Hadir juga Denny Lanza, Gerald van den Burg, Alex Pastoor, dan Sjoer Wodenberg untuk menemani Patrick Kluivert. Terlihat mereka sangat fokus memantau jalannya pertandingan Persita versus Persik. Ini untuk kedua kalinya Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia datang langsung ke stadion. Sebelumnya mereka menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta melawan PSBS Biak pada pekan ke-21 Liga 1 2024/2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (2 Februari 2025). Hanya saja dalam laga itu, Sjoer Wodenberg tidak ikut ke Stadion Patriot. Patrick Kluivert memang ingin menyaksikan pertandingan langsung Liga 1 2024/2025. Juru taktik asal Belanda itu akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal untuk ke Timnas Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Timnas Indonesia melawan Australia digelar pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, tim Merah Putih berjumpa Bahrain pada 25 Maret 2025. Sebelum mereka tiba di Indomilk Arena, ada kejadian lucu yang diupload oleh Denny Lanza. Melalui akun Instagramnya, Denny Lanza sepertinya kaget melihat supporter yang naik motor bertiga. Pelatih Belanda keturunan Indonesia itu langsung mengabadikan momen. Denny Lanza yang berada di mobil langsung menurunkan kaca dan merekam supporter itu. Ia langsung menegur supporter itu dengan nada bercanda. Supporter itu pun merespon dengan baik dan sambil tersenyum ketika melihat asisten pelatih Timnas Indonesia. Laga Persita versus Persik sedang memasuki babak kedua. Persita saat ini unggul 1-0 atas Persik lewat gol Ryuji Utomo. Selanjutnya, Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia akan datang menyaksikan pertandingan Dewa United melawan Persija Jakarta pada pekan ke-22 Liga 1 2024/2025.
Kocaknya Calvin Verdonk di sesi foto timnas Indonesia, bibir sampai biru karena kedinginan. Momen kocak mewarnai sesi foto jersey timnas Indonesia ketika Calvin Verdonk mengalami kedinginan yang cukup parah. Bibirnya sampai membiru karena suhu yang menusuk tulang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik momen tersebut? Apakah para pemain lainnya merasa kasihan atau malah tertawa melihatnya? Simak cerita lucunya hanya di video ini. CEO Erspo Muhammad Sadat menceritakan momen lucu pada sesi pemotretan jersey baru timnas Indonesia. Proses pemotretan yang digelar di luar ruangan yang membuat salah satu penggawa timnas Indonesia yakni Calvin Verdonk mengalami kedinginan hebat. Bagaimana tidak, sebab para pemain harus menahan diri dari dinginnya suhu sekitar 1 derajat Celcius di Amsterdam. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pemain timnas Indonesia yakni Calvin Verdonk, Mats Hilgers, Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan Shaine Patinama menjalani sesi pemotretan untuk jersey terbaru Indonesia di Stadion Olympisch, Amsterdam, Belanda. Verdonk kasihan banget dalam kurung saat pemotretan. Bibirnya sampai biru benar-benar kayak kedinginan banget, gemetar gitu, kata CEO Erspo Muhammad Sadat. Sadat mengatakan proses pemotretan tersebut cukup menantang, pasalnya para pemain harus melawan dingin di kota Amsterdam yang memasuki musim dingin dengan menggunakan jersey saja. Terlebih sesi pemotretan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama sehingga mengharuskan para pemain untuk bertahan berjam-jam di luar ruangan. Melihat hasil dari pemotretan yang ikonik dari 6 pemain tersebut serta respon positif yang diberikan oleh mayoritas dari penggemar, Sadat merasa puas atas hasil jerih payah yang dilakukan tersebut. Ditanya mengenai siapa pemain timnas Indonesia yang mempunyai kemampuan seperti model, Sadat mengatakan bahwa semuanya sudah mempunyai bekal dan terlihat profesional selama sesi pemotretan tersebut. Erspo bersama dengan PSSI secara daring telah memperkenalkan jersey kandang dengan dominasi warna merah dan jersey tandang dengan dominasi warna putih. Bertemakan Indonesia Pusaka, semarak kebanggaan Indonesia yang mempunyai motif burung Garuda dan bunga Edelweiss. Mats Hilgers dan kawan-kawan akan mengenakan jersey ini dalam perjuangannya meraih tiket Piala Dunia 2026. Dimulai dari 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 26 Maret. Bagi para penggemar yang ingin mendapatkan jersey terbaru skuad Garuda, Erspo akan menjual secara umum melalui platform daring mulai 14 Februari. Erspo sendiri merilis jersey timnas Indonesia dalam beberapa versi yakni supporter version, replica, dan player issue. Jersey home supporter version lengan pendek atau short sleeve di angka Rp199.000 dan lengan panjang atau long sleeve di angka Rp279.000. Untuk diketahui, supporter version memiliki desain berbeda dari jersey yang dilaunching Erspo untuk timnas Indonesia pada beberapa hari lalu. Sementara itu, untuk harga jersey home replica lengan pendek dijual Rp599.000. Adapun untuk lengan panjang dihargai Rp749.000. Jersey home replica ini desainnya sama seperti yang diluncurkan. Terakhir ada versi player issue yang digunakan oleh pemain timnas Indonesia. Namun harganya belum diumumkan Erspo walaupun dirumorkan di atas Rp1 juta. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time just Nova Arianto bangga, 3 pemain binaan promosi ke Timnas Indonesia U20.
Ini cerita di balik keberhasilan mereka, keberhasilan 3 pemain asuhan Nova Arianto promosi ke Timnas Indonesia U20 menjadi momen yang sangat membanggakan. Nova yang dikenal sebagai pelatih yang selalu memberikan perhatian khusus pada pengembangan pemain muda, kini bisa tersenyum bangga melihat anak buahnya melangkah lebih jauh. Namun apa saja yang membuat ketiga pemain ini berhasil menarik perhatian pelatih Timnas U20? Apa yang membedakan mereka dari pemain lain? Simak cerita lengkapnya dan dengarkan perasaan Nova Arianto mengenai pencapaian luar biasa ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, 3 pemain U17 promosi ke Timnas U20. Kabar gembira datang bagi penggemar Timnas Indonesia. 3 pemain muda yang sebelumnya tergabung dalam Timnas Indonesia U17, yakni Evandra, Fafa, Seva, dan Aulia Rahman, kini dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025. Kabar ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat Timnas Muda Indonesia semakin berkembang dan memiliki potensi besar. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, merasa senang dan bangga dengan pencapaian anak didiknya yang berhasil promosi ke level yang lebih tinggi. Menurut Nova, pemanggilan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi Timnas yang positif. Kami sangat senang karena ada pemain dari Timnas U17 yang bisa bergabung di Timnas U20. Ini adalah proses regenerasi yang sangat baik bagi tim nasional Indonesia, ujar Nova dengan penuh semangat. Evandra, salah satu pemain yang mencuri perhatian, merupakan gelandang berusia 16 tahun yang tampil memukau di level U17. Pelatih Indra Syafri, yang kini menangani Timnas Indonesia U20, tertarik dengan kualitas Evandra dan memutuskan untuk memasukkannya dalam daftar 23 pemain yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Bagi Nova, hal ini tentu menggembirakan karena merupakan bukti bahwa usaha keras para pemain muda Indonesia mulai membuahkan hasil. Namun Nova juga mengingatkan Evandra dan rekan-rekannya untuk terus menjaga semangat juang mereka. Saya harap Evandra terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U20. Jangan puas hanya sampai di sini, karena tantangan besar menanti di depan, tambah Nova. Piala Asia U20 2025 akan digelar di Shenzhen, China, mulai 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pertandingan perdana melawan Iran akan berlangsung pada 13 Februari 2025 di Shenzhen Youth Football Training Center, China. Bagi seluruh penggemar Timnas Indonesia, ini adalah momen yang patut disambut dengan antusias. Semoga Garuda Nusantara mampu menunjukkan permainan terbaiknya dan meraih sukses di turnamen bergengsi ini. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Patrick Kluivert temukan duet baru yang mematikan di lini depan Timnas Indonesia. Simak aksi kompak mereka di latihan Inggris. Kabar menggembirakan datang dari Timnas Indonesia saat Patrick Kluivert sukses menciptakan duet baru yang sangat mematikan di lini depan. Selama latihan di Inggris, kedua pemain ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, seolah tak ada jarak di antara mereka. Apakah duet ini bisa menjadi kunci sukses Timnas di kompetisi internasional mendatang? Temukan kisah di balik latihan tersebut dan ketahui siapa duo yang dimaksud. Duet mematikan baru di lini depan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni.
Timnas Indonesia siap memiliki duet mematikan baru di lini depan yang diharapkan dapat memberikan ancaman serius bagi lawan-lawannya. Kolaborasi yang belum pernah terlihat di Timnas Indonesia ini mulai terjalin di level klub, yaitu antara Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Meskipun keduanya belum pernah beraksi bersama di Timnas Indonesia, chemistry yang mereka bangun di klub mereka, Oxford United, sangat menjanjikan. 1. Ole Romani ambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Kabar gembira datang pada Sabtu 8 Februari 2025 ketika Ole Romani resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI di Inggris. Setelah resmi menjadi WNI, pemain berusia 24 tahun ini akan segera tersedia untuk membela Timnas Indonesia pada pertandingan penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Sebelumnya, Marcelino dan Ole telah membangun kedekatan dan kerjasama yang solid di klub. Meskipun belum pernah tampil bersama di Timnas Indonesia, keduanya sudah terbiasa berkolaborasi dalam latihan di Oxford United. 2. Kolaborasi di klub dan chemistry yang terjalin meski belum tampil di pertandingan resmi bersama Marcelino Ferdinand dan Ole Romani sudah menunjukkan chemistry yang kuat di sesi latihan. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Oxford United, keduanya terlihat kompak saat mengikuti juggling challenge menggunakan bola American football. Dalam tantangan tersebut, Marcelino berhasil mengalahkan Ole dengan skor 23-15. Selain itu, kedekatan mereka juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sering dibagikan oleh Marcelino melalui Instagram Stories. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama di pusat kota Oxford, memperlihatkan kedekatan yang terjalin baik di dalam maupun luar lapangan. 3. Menanti laga berat di Maret 2025 dengan chemistry yang semakin terjalin, Timnas Indonesia berharap duet Marcelino dan Ole dapat memberikan kontribusi besar dalam menghadapi laga berat di Maret 2025. Pada Kamis 20 Maret 2025, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium. Timnas Indonesia menargetkan satu angka dari markas Australia yang kini berada di peringkat 26 dunia. Lalu pada Selasa 25 Maret 2025, Indonesia akan menjamu Bahrain yang baru saja keluar sebagai juara Piala Teluk 2024. Di laga ini, Timnas Indonesia akan berusaha meraih poin penuh untuk menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan adanya dua pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan Ole Romani, penggemar Timnas Indonesia tentu berharap besar akan masa depan yang cerah bagi tim Garuda. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you on. Kadek Arel bongkar rahasia chemistry Timnas Indonesia U20 yang makin kuat jelang Piala Asia 2025. Timnas Indonesia U20 semakin siap menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025 berkat solidnya chemistry antar pemain yang semakin terjalin. Kadek Arel, salah satu pilar Timnas, mengungkapkan bagaimana ikatan antara pemain kini semakin kuat, bukan hanya karena taktik, tapi juga kerjasama yang semakin matang. Bagaimana rahasia di balik kekompakan ini? Apa saja yang sudah dilakukan untuk membangun chemistry yang luar biasa ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Timnas Indonesia U20 persiapkan chemistry
untuk Piala Asia U20 2025. Jelang Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 tak hanya fokus pada taktik dan fisik, tetapi juga pada penguatan chemistry antar pemain. Kadek Arel, salah satu pemain Timnas Indonesia U20, mengungkapkan bahwa persiapan tim kini semakin matang. Dengan pelatih Indra Syafri turut memperkuat kekompakan antar pemain agar bisa tampil solid di lapangan. 1. Persiapan matang dengan fokus pada chemistry. Kadek Arel menegaskan bahwa meski Timnas Indonesia U20 akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C Piala Asia U20 2025, yaitu Uzbekistan, Yaman, dan Iran, hal itu tidak membuat mereka gentar. Kami sudah melakukan banyak latihan taktik dan memperkuat chemistry satu sama lain. Kami siap menghadapi tim kuat di grup kami, ujar Kadek Arel. Menjelang pertandingan pertama, Timnas Indonesia U20 sudah melakukan persiapan maksimal untuk memastikan semua pemain saling paham dan kompak. 2. Target semifinal untuk lolos ke Piala Dunia U20. Kadek Arel juga menyampaikan bahwa tim terus mematangkan persiapan agar bisa mencapai target lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025, yang juga merupakan langkah untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20. Kondisi tim sudah 90% siap. Kami akan memaksimalkan waktu yang ada agar fit dan bisa memberikan yang terbaik, ungkapnya. Timnas Indonesia U20 sangat berambisi untuk meraih hasil terbaik di turnamen ini yang akan digelar di Shenzhen, China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025, Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Iran versus Indonesia, live RCTI. Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Uzbekistan, live RCTI. Rabu 19 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Yaman, live RCTI. Semoga Timnas Indonesia U20 dapat tampil maksimal dan meraih kesuksesan di Piala Asia U20 2025. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Media Vietnam meragukan skuad Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 diprediksi sulit bersaing di Piala Asia 2025. Menjelang Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Indra Syafri mendapat sorotan tajam dari media Vietnam. Mereka meragukan kekuatan skuad pilihan Indra Syafri dan memprediksi bahwa Indonesia akan kesulitan untuk bersaing di ajang tersebut. Apa alasan media Vietnam meragukan peluang Timnas Indonesia? Apakah prediksi ini benar adanya? Simak ulasan lengkapnya dan temukan apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Media Vietnam meragukan skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025 menjelang Piala Asia U20 2025. Media Vietnam Soha mengungkapkan keraguan terhadap pilihan skuad yang dibawa pelatih Indra Syafri. Pemilihan 23 pemain untuk Timnas Indonesia U20 kali ini bahkan disebut aneh mengingat target Garuda Nusantara untuk merebut tiket ke Piala Dunia U20. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C bersama Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan yang membuat tantangan mereka semakin besar.
Pada laga pembuka, timnas Indonesia U20 dijadwalkan menghadapi Yaman pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. 1. Pemilihan skuad yang menuai kritik. Indra Syafri telah menunjuk 23 pemain untuk Piala Asia U20 2025 dan berharap mereka dapat memberikan penampilan maksimal. Semoga 23 pemain ini mampu memberikan kemampuan terbaik dan menjadi jawaban bagi harapan masyarakat Indonesia. Kami optimistis bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 2025, ungkap Indra Syafri di laman resmi PSSI. Meski demikian, media Vietnam meragukan keputusan Indra dalam memilih pemain. Salah satu alasan utamanya adalah tidak dibawanya beberapa pemain kunci yang membawa timnas Indonesia U20 juara di Piala AFF U19 tahun lalu. 2. Kejutan dari pemain luar negeri. Media Vietnam menyebutkan bahwa pemilihan skuad kali ini menimbulkan keheranan karena munculnya beberapa nama pemain yang bermain di luar negeri, seperti Wilber Jardim dari Sao Paulo FC Brasil, Marcelinus Amaola dari UD Logrone Spanyol, dan Jens Raven dari FC Dordrecht Belanda. Hal ini menjadi perbincangan karena skuad yang terpilih berbeda jauh dengan tim yang berlaga di kualifikasi Asia U20 sebelumnya. 3. Tetap optimis dengan ambisi besar meskipun menuai kritik. Indra Syafri tentunya telah mempertimbangkan komposisi pemain yang dibawa ke turnamen Piala Asia U20 2025 dengan matang. Garuda Nusantara tetap memiliki ambisi besar untuk melangkah jauh di ajang ini dan mencapai babak 4 besar demi mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Tantangan berat di grup C tentu tidak membuat timnas Indonesia U20 gentar dan mereka bertekad untuk membuktikan kualitas mereka di panggung internasional. Dengan skuad yang telah dipilih, penggemar timnas Indonesia U20 berharap bahwa pilihan pelatih Indra Syafri akan membuahkan hasil yang memuaskan di Piala Asia U20 2025.